Salam lestari, kawan-kawan sekalian dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Dwi Rahmat Muhtaman, untuk Lestarilah Indonesia kali ini musim ke-7. Lestarilah Indonesia adalah sebuah ruang perbincangan untuk membuka wawasan kita, membuka pengetahuan kita, dan menerima pandangan-pandangan tentang kelestarian untuk Indonesia, untuk dunia, dan selalu kita mendapatkan atau mengundang tamu yang akan berbincang-bincang untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, dan berbagi inspirasi untuk kita bersama. Nah, pada Lestarilah Indonesia musim ke-7 ini, saya bersama dengan seorang tokoh yang sebelumnya pernah mengisi musim Lestarilah Indonesia sebelumnya. Namanya Muhammad Nurdin Razak, seorang aktivis yang mendedikasikan jiwa raganya untuk kebaikan masyarakat, untuk kejayaan sumber daya alam yang kita miliki. Perjalanan hidupnya penuh dengan lika-liku dan penuh dengan keberanian untuk mengambil jalan yang mungkin tidak semua orang mau menapaki jalan tersebut. Nah, senang sekali bisa berkesempatan untuk berbincang-bincang dalam Lestarilah Indonesia musim ke-7 ini dengan Mas Nurdin. Halo Mas Nurdin. Halo Mas Ri. Ketemu lagi kita. Ketemu lagi, udah nggak bosen ya? Iya, senang, nggak ada bosennya ya, karena selalu kalau berjumpa dengan Mas Nurdin ini membuat saya agak gila juga gitu ya, karena banyak ide-ide yang selalu mengalir. Jadi selalu ada hal baru yang dicetuskan ketika kita jalan berdua gitu ya, dalam lingkungan yang baru, tiba-tiba celutuk plung gitu ya. Jadi banyak sekali. Karena itu saya ingin berbincang-bincang lagi tentang ya tentu saja situasi atau kondisi dari apa ya, orang sekarang udah mulai banyak jalan-jalan lagi Mas Nurdin. Ya, ya. Pasca pandemi, banyak ya. Pasca pandemi, staycation katanya, staycation. Ya. Dan untuk jalan-jalan itu tempat-tempat banyak yang menawarkan ekowisata. Wah, di mana-mana ada ekowisata. Apa sih sebetulnya Mas? Nah, coba Mas diuraikan. Ya, terima kasih Mas Dwi. Ekowisata. Saya tuh kadang-kadang agak miris juga ya, melewati beberapa tempat yang sedang dipugar gitu, ditulisin ekowisata bla 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 gitu ya Mas ya. Ya, banyak sekali. Tulisannya terbuat dari akrilik. Akrilik berkilau gitu ya, sangat modern, dari beton, kemudian dikasih keramik begitu gitu ya. Kemudian tiang-tiang lampu tamannya yang mungkin sekitaran daerah situ dikasih yang dari besi dengan warna emas, yang menurut saya kayak kerajaan gitu ya, semua seperti itu. Gitu ya. Jadi itu kadang-kadang mirisnya adalah satu, dari sisi biaya pasti lebih mahal dibanding kita berbicara local wisdom atau kesederhanaan. Yang kedua, kalau kita bicara itu dalam landscape yang luas, tentunya itu iklim mikro pasti naik Mas. Karena pasti ada pohon yang ditebang, kemudian besi-besi itu juga panas bakalan karena kena matahari, sehingga nggak ada kesan blended ya, kita ngomongnya blended dengan alam. Apalagi ditaruhnya di sekitaran taman, di sekitaran danau, tapi ada sesuatu yang berkilau di situ. Mungkin, atau bahkan ironinya lagi, hal-hal tersebut dikelola oleh mereka-mereka lembaga yang berafiliasi pekerjaannya sangat dekat dengan alam atau konservasi. Nah, itu lebih parah lagi Mas ya. Ya, tahu soal konservasi, tahu tentang etika ekoarsitekturnya tapi dilanggar gitu ya. Itu lebih parah lagi tuh gitu ya. Jadi ini
supaya ini dipahami tidak terlalu teoritis, tapi kita mudah melihat contoh-contoh yang tidak eco sebenarnya gitu betul, ya. Betul. Kemudian sebenarnya terlepas dari kalimat eco wisata atau bagaimana, kita sederhana saja kalau kita bangun sesuatu di dalam kawasan yang alam natural, kemudian kita taruh sebuah cat warna kuning atau oranye, tentu kan nggak blended ya. Ya, itu estetika. Ya. Nah, jadi nggak usah sesuai ngomong, ya. Nggak usah ngomong harmoni. Masalah eko, estetika aja kita langgar, apalagi yang konsepnya lebih dalam lagi gitu ya. Nah, dari pertanyaan Mas Dwi tadi, bahwa ekoturism itu sebenarnya adalah sebuah konsep yang mengalir dalam sebuah aktivitas atau sebuah landscape yang mengawinkan antara emosi si pengunjung dengan lokasi di mana dia beraktivitas. Sebenarnya itu. Jadi menggali pengalaman sebetulnya ya, pengalaman sesuatu yang baru di situ. Ya. Nah, memang kecenderungan kita kalau jalan-jalan ke tempat yang disebut ekowisata hampir semuanya saling meniru gitu. Ya. Sehingga lokalitasnya itu hilang. Ya. Padahal kalau kita eksplorasi tentang value lokal di situ atau kejeniusan masyarakat lokal di situ, mungkin punya ada hal-hal yang menarik untuk kita tonjolkan gitu. Saya kira kenapa orang kok sukanya cuman meniru gitu ya? Satu, paling cepat Mas. Oh, itu dia. Instan ya, paling cepat. Yang kedua, dia sudah bisa mengukur bahwa yang datang berapa, yang kembali uang berapa. Padahal dalam konteks ekoturism itu yang dikedepankan adalah value. Uang itu adalah dampak. Nah, mengikuti dia. Gitu ya, bukan target harus kembali berapa. Itu sebabnya kalau dari awal dibangun dengan biaya yang tinggi, tentu pengelolanya pasti mikir kapan kembali modal, yang value-nya nomor 10 gitu ya. Tapi kalau kembali kita bangun apa adanya, tidak ada beban secara psikologis bagi bisa pengelola, sehingga yang datang itu sudah sesuai, terseleksi. Si pengelola merasa nggak apa-apa dikit, uangnya yang masuk juga untuk modal nggak terlalu banyak, nggak ada beban. Akhirnya mengalir begitu cepat tanpa sadar bahwa ternyata banyak toh yang ternyata suka dengan konteks yang alam ini. Itu kadang-kadang munculnya di terakhir, Mas. Nah, mungkin karena itu sebabnya ya banyak atau ya mungkin beberapa gitu ya yang dia tidak begitu blended dengan value lokal, dengan wisdom lokal. Pertamanya saja tuh boom, wah viral gitu ya. Terus loyo beberapa waktu kemudian. Hit and run. Begitu habis pindah. Wisatawan juga akan mencari tempat yang baru. Betul. Karena nggak ada yang membuat tadi emosi terjaga tadi, Mas. Emosi terjaga. Jadi kalau dari banyak cerita, kadang-kadang contoh paling gampang. Kadang kita ke sebuah tempat itu bukan kangen tempatnya, tapi karena pengen ketemu si A si B di satu lokasi. Nah, itu emosinya yang dibangun. Betul. Ya, misalnya saya pengen ke Latin karena kepengen ketemu Mas Dwi. Mas Dwi lagi off atau pergi ke mana gitu ya, saya tunda gitu ya. Kita kadang-kadang pergi ke suatu tempat warung atau apa bukan karena kopinya, karena pemiliknya enak diajak ngobrol. Itu adalah emosi. Sentuhan interpersonal tadi yang sebenarnya bagian dari eko yang harus dibangun. Ekoturism yang dibangun di suatu titik. Nah, Mas Nurdin ini sebagai praktisi jadi melakukan apa yang menjadi pikirannya dan memikirkan apa yang dilakukannya gitu. Jadi karena itu dalam proses itu Mas Nurdin membuat yang namanya baluran ekolodge. Nah, dia menyebutnya ini adalah sebuah rumah eksperimentasi gitu, di mana pemikiran dan pertukaran pengetahuan itu terjadi di baluran ekolodge itu. Bisa diceritakan apa pengalaman yang paling bermakna di dalam proses membangun ini, baik di dalam pengelolaan sendiri maupun interaksi dengan para pengunjung? Yang pertama memang membangun sebuah bisnis ya, atau konsep menjadi sebuah sesuatu yang bisa berimplementasi di sebuah lingkungan baru. Itu memang satu tantangannya luar biasa. Banyak hal-hal yang nggak masuk akal pada saat kita menerapkan sebuah gebrakan yang dianggap oleh orang lain
nggak masuk akal. Contoh, Karena sama melakukannya iya, sendiri ya Desa langsung ya. Wonorejo itu bukan desa yang sangat populer di Jawa Timur atau di Situbondo awalnya. Ya. Yang kedua, dibilang tradisional banget tidak, landscape-nya juga biasa-biasa saja, banyak desa yang lebih indah begitu. Ya. Hanya nempel karena nempel Taman Nasional Baluran, maka 1-2 homestay muncul saat itu. Nah, Duluan sampean atau sampean dulu yang mereka pertama? dulu, Mereka dulu. 1-2 orang, 1-2 orang punya 2 homestay atau 3 homestay waktu Ya. itu. Begitu waktu itu sempat ada survei harga yang dilakukan oleh sebuah instansi pemerintah yang rencananya mau mendampingi homestay. Itu rate homestay saat itu di Baluran, di Wonorejo itu, di desa sampingnya Taman Nasional Baluran itu rate di atas 200 itu sudah divonis nggak mungkin laku, Mas. Kemahalan. Gitu ya, yang rate Karena yang seratusan lah. Karena di apa desa, sih kan? desa gitu segala macam. Nah, seiring perjalanan waktu saya masuk membeli mengeksekusi sebuah rumah dan saya namakan Baluran Eco Lodge, artinya kediaman yang ramah lingkungan gitu ya. Saya berjibaku di situ hampir 1,5 tahun sampai 2 tahun. Kemudian dan pada saat saya menetapkan bahwa coba deh ini 1 kamar 2 kamar disewain lumayan buat operasional dan ngasih contoh betul. Menjadi contoh di situ. Ya. Itu rate-nya 350.000 waktu itu, Mas. Woi, 200 aja nggak laku katanya ya. Katanya saya aja malah 350.000. Nah, kadang-kadang kita memang harus membuat kebutuhan itu muncul. Awalnya 1-2 tahun banyak yang nawar, banyak yang nggak masuk akal gini, tamu-tamu dari luar juga nawar-nawar gitu. Tapi saya biarin aja. Kita memang harus melewati gelombang tertinggi. Proses belajar lah ya. Yang terjadi adalah setelah 2 tahun berangkat dan mulai terkenal di Eropa, desa itu muncul terkenal di Jerman, maka homestay yang tadi 2 itu beranjak menjadi sekarang hampir 20 homestay. Karena begitu banyak orang sudah mulai masuk ke sana, mengenal itu. Dan malah justru salah satu kamar saya bukan saya turunkan harganya, malah saya naikkan jadi 400.000 dan tamu saya dan itu banyak laku artinya kepuasan, interaksi dengan tamu dan segala macam. Memang saya tidak tiap hari, tapi paling tidak sebagai laboratorium saya pribadi untuk mengeksplor dan mengupdate data tentang apa sih yang dimaui tamu, baik dari Jakarta, dari Bandung, dari terus nasional ya maupun internasional, sehingga saya bisa olah itu menjadi data primer pada saat saya ngasih pelatihan tentang manajemen homestay, pada saat saya mengasih pelatihan tentang bagaimana menjadi interpreter atau pemandu alam yang baik, karena saya melakukan itu proses itu. Nah, itulah yang menarik, Mas Dwi, tapi sekaligus juga menurut saya awalnya nggak masuk akal. Memang banyak hal yang di luar teori yang saya baca. Nah, ini yang menurut saya pesan-pesan yang perlu disampaikan adalah banyak hal yang mungkin tidak mungkin, tapi kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh konsisten, atomic habit katanya Mas Dwi ya, pelan-pelan itu tapi continue gitu ya, itu akan ketemu jalur, pada akhirnya ketemu jalur. Gitu. Nah, Latin atau Lembaga Alam Tropika Indonesia ini kan kegiatan atau fokus utamanya itu pada community forestry atau social forestry, Mas Nurdin. Dan 5 Oktober tahun 2022 ini Latin berusia 33 tahun. Nah, antara social forestry dan ekoturism ini sesuatu yang sebetulnya justru ekoturism bisa bagian dari social forestry, karena waktu kita mengadakan ekspedisi social forestry dari Lombok, Aceh, Kalbar, Garut, Kuningan, Pandeglang gitu ya, itu komunitas-komunitas di situ banyak yang mengembangkan ekowisata, mereka nyebutnya. Nah, apa harapan Mas Nurdin ya terhadap Latin yang berdedikasi untuk mengembangkan atau mendukung social forestry di Indonesia dengan salah satu produknya ekowisata? Ya, awalnya saya mendengar istilah social forestry itu tidak lama sebenarnya.
sekitar 5-6 tahun yang lalu. Yang kedua, saya memahami social forestry dari diri saya pribadi. Pada dasarnya itu inti yang saya pahami adalah memperkuat masyarakat tentang membangun awareness terhadap bahwa hutan yang terutama ya yang di daerah pesisir hutan itu memiliki hak mengelola dengan baik dan bijak, gitu ya, untuk kepentingan mereka, karena pada dasarnya mereka lah orang-orang yang juga cukup lama stay di sana, memahami sekali karakter hutan dan bagaimana mereka tanda petik mengelola itu yang baik-baik dan maupun tidak baik, tapi mereka menurut saya wajib dilibatkan, karena tugas kita semua, seluruh manusia atau pemerintah atau teman-teman NGO itu adalah memberikan edukasi supaya mereka menjadi orang-orang yang memiliki knowledge, bukan sebagai pekerja tapi knowledge worker, saya ngomongnya, pekerja ilmu, pekerja pengetahuan. Nah, kemudian ekoturism itu sebenarnya kan bermainnya tetap sama-sama di social forestry dalam konteks sociopreneurship, tapi dari perspektif jasa, Mas. Contoh, kopi dikelola di pinggiran hutan, cara memetik kopi dengan local wisdom, pakai bubuk kandang, mengolah tanahnya, itu cerita yang bisa dibungkus dengan storytelling, dan itu menarik sebagai bungkus tour de coffee dalam kacamata ekoturism. Nah, ini kan ketemu sebenarnya. Betul. Nah, saya kira kekuatan-kekuatan ini perlu diambil sebagai diambil sebagai apa ya? Sebuah ide besar di mana social forestry tidak lagi dianggap menjadi tanda petik memperkuat petani tapi untuk kontra, tapi justru untuk pro terhadap alam sekitar. Nah, ini yang menurut saya perlu, satu, saya titip untuk teman-teman Latin, gencarkan istilah-istilah social forestry dalam kacamata yang mungkin di berbagai tempat tentu berbeda makna, sehingga mereka bisa lebih menerima, oh ternyata mudah toh social forestry ini. Nah, itu yang ini. Nah, bisa jadi ekoturism adalah jembatan untuk mentransfer knowledge tentang social forestry yang mungkin selama ini tentu yang dari hasil ekspedisi ternyata jawabannya ekoturism nih kacamata mereka, meskipun mungkin kacamatanya social forestry. Bisa jadi tempat lain bukan ekoturism tapi sebenarnya kamu itu sebenarnya ngelakuin social forestry gitu. Nah, di usia yang tidak muda, saya mengenal Latin dari dulunya dari ngobrolan dengan teman, kemudian ketemu beberapa NGO di Jakarta. Tentunya Latin punya apa istilahnya, harapan saya tetap menjadi mercusuar social forestry Indonesia bahkan Asia Tenggara sebagai pilot project tanda petik NGO yang memegang komando tadi, sehingga bisa memberikan kebermanfaatan itu tidak hanya di Jawa khususnya atau di daerah-daerah yang memiliki hutan, tapi mereka-mereka yang juga ada di pesisir mereka memiliki hanya kebun, tidak lagi berbatasan dengan taman nasional atau kawasan konservasi, tapi mungkin hutan desa, hutan provinsi atau negara atau kawasan-kawasan lain yang sekiranya mereka bisa mengelola alam dengan bijak dan sustain ke depan, sehingga menjadi bagian dari kepanjangan tangan Latin secara tidak langsung terhadap seluruh desa yang akan dibantu untuk dikerjasamakan menjadi semakin spread, semakin luas itu jejaring dan memudahkan nantinya 2045 seperti target teman-teman Latin menjadi tahun social forestry Indonesia. Betul. Jadi Latin sendiri punya cita-cita untuk mewujudkan desa-desa yang mempunyai wilayah hutan, mempunyai sumber daya hutan, menjadi desa yang memberikan kemakmuran karena ada hutannya, memberikan kesejahteraan, memberikan kemodernan, dan memberikan kelestarian pada hutannya gitu. Jadi itu cita-cita Latin 23 tahun dari sekarang, 2045 sebagai tahun di mana
kita bersama bisa mewujudkan mimpi social forestry sebagai sebagai cara pengelolaan hutan di Indonesia. Nah, karena itu seperti yang Mas Nurdin sampaikan tadi, kita nggak bisa Latin ini nggak bisa kerja sendiri, tapi kita membangun jaringan, membangun titik-titik atau dot-dots yang ada di Nusantara ini untuk saling terhubung, menjadi berjalan bersama pada tujuan yang sama gitu. Nah, oke, ada pesan yang lain yang perlu disampaikan? Sekali lagi selamat buat ulang tahun Latin yang akan berlangsung Oktober tanggal 5 ya. 5 2022 besok. Semoga tonggak-tonggak yang pernah dilakukan di perjalanan Latin berdiri sampai sekarang itu semakin memberikan efek-efek Pertamax turbonya kepada masyarakat, sehingga tetap istiqomah dalam perjuangannya dan tentunya selalu mengedepankan prinsip-prinsip keberlangsungan, kesustainablean, local wisdom, masyarakat yang sejahtera, lestari dan bijak dalam mengelola sumber daya alam. Oke, baik. Terima kasih Mas Nurdin atas sharing pengalaman, pengetahuan dan juga harapan terhadap Latin ke depan. Pada usia yang 33 tahun mendatang ini, tantangan tidak akan makin mudah, tantangan akan berat, tetapi dengan istiqomah dan terus berusaha, insya Allah kita bisa memberikan kontribusi ya Mas Nurdin ya, untuk kebaikan Nusantara, kebaikan masyarakat dan planet kita yang hanya satu ini. Demikianlah kawan-kawan Lestarilah Indonesia, perbincangan saya dengan Mas Nurdin Razak dari Indonesia Ecotourism Institute, founder dan pengelola Baluran Ecolodge di Situbondo. Jangan lupa ikuti terus YouTube Lembaga Alam Tropika Indonesia, ada beberapa tayangan inspiratif di sana. Ikuti terus, jangan sampai terlupakan. Demikian dari saya, semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.